And it goes a little something like Assalamualaikum teman-teman, saya Adinda Yuningratri dari Politeknik Negeri Madiun, program studi bahasa Inggris. Sebelum saya memulai video saya kali ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya sendiri juga masih mempelajari tentang Omnibus Law. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon pengertiannya dan dikoreksi ya. Oke, sebelum saya memberikan pendapat saya mengenai Omnibus Law, sebenarnya Omnibus Law itu apa sih? Omnibus Law itu dari bahasa Latinnya itu omnis, yaitu for everything. Bisa dikatakan juga Omnibus Law itu hukum untuk semua. Jadi secara umumnya Omnibus Law itu merupakan undang-undang yang menyasar satu isu besar yang di dalamnya ada beberapa pasal yang dicabut atau diubah sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Jadi bisa dikatakan Omnibus Law itu penyederhana undang-undang. Nah, tujuan diadakannya Omnibus Law ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya tujuannya tuh cukup simpel, untuk menaikkan investasi dan memperbaiki perekonomian nasional. Jadi tujuan dasarnya itu untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Tapi, apakah Omnibus Law ini merupakan saran yang efektif bagi Indonesia? Stay tune ya. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu Omnibus Law bagian Cipta Kerja yang akhir-akhir ini ramai dan menyimpang bagi masyarakat hingga sebagian dari masyarakat tuh melakukan aksi demo. Nah, sebenarnya Cipta Kerja itu apa sih? Jadi menurut ayat 1 pasal 1 RUU Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, yang paling banyak kontroversinya tuh berada di pasal ketenagakerjaan. Kenapa bisa gitu? Kalau dilihat dari kenyataannya sendiri, ini tuh bisa dibilang RUU Cipta Kerja sendiri tuh menyimpang. Kenapa? Karena RUU Cipta Kerja ini tuh nggak dibuat secara transparan atau bisa dibilang ini tuh tertutup gitu. Dan kita gak bakalan tahu nantinya kalau ada undang-undang baru kayak tiba-tiba udah ada aja gitu. Terus yang kedua, hanya melibatkan kelompok tertentu saja. Padahal seharusnya pembentukan RUU itu memiliki prinsip keterbukaan dan partisipasi. Nah, kalau dua hal ini tuh nggak ada kaitannya sama masyarakat, jadi bisa dibilang proses perumusannya ini tuh menyimpang dengan aturan hukum yang ada gitu. Oke, sekarang kita lanjut menganalisis pasal-pasal. Tapi nggak banyak, cuma ada beberapa pasal yang saya temuin. Ini yang bakal saya analisis di video saya kali ini tentang dalam hubungan kerja. Oke, yang pertama, Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini tentang perjanjian waktu kerja tertentu atau kontrak dihapuskan. Nah, di pasal 56-nya itu dirubah. Sebenarnya itu menyebutkan kalau pekerja PKWT itu bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Berarti bisa kita simpulkan dong kalau RUU Cipta Kerja ini tuh bisa ngasih ruang gitu buat para pengusaha untuk mengontrak seorang pekerja tanpa adanya batasan waktu dan bisa saja seumur hidup. Nah, lanjut di pasal 93 ini juga dihapus, di mana yang awalnya pengusaha memiliki kewajiban untuk tetap membayar upah kerja meski pekerja berhalangan diantaranya haid di hari pertama, menikah, menikahkan, mengitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban agama atau ibadah, dan ada tugas pendidikan. Nah, karena pasal 93 ini dihapus, otomatis pengusaha nggak punya kewajiban buat bayar upah kerja kalau misal para pekerja ada yang berhalangan hadir gitu. Jadi jatuhnya itu mereka nggak punya cuti khusus gitu loh. Dan perempuan semakin jauh dari haknya untuk kesehatan reproduksinya. Jadi pada intinya RUU ini jatuhnya itu terlalu meminimalisir pekerja dan nggak sebanding oleh pekerjaannya gitu. Kalau menurut saya pribadi, RUU Cipta Kerja ini cenderung fokus ke peningkatan ekonomi, tetapi dari sisi lain mengabaikan peningkatan sumber daya manusia gitu. Jadi RUU ini tuh terkesan jika pemerintah hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi dari aspek lain seperti sosial dan lingkungan tidak menjadi perhatian. Terus partisipasi dalam penyusunan RUU ini tuh juga sangat minim, padahal partisipasi ini merupakan aspek penting dalam penyusunan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas gitu. Nah, oleh karena itu RUU Cipta Kerja ini tuh perlu dikaji kembali gitu oleh pemerintah dan memerlukan penyusunan ulang yang melibatkan unsur masyarakat di dalamnya gitu. Nah, menurut saya sebenarnya itu Omnibus Law itu cukup bagus karena Omnibus Law ini mempunyai kepraktisan dalam mengoreksi banyak regulasi yang bermasalah, dan Omnibus Law ini bisa meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang sekaligus mengoreksi undang-undang yang bermasalah saat ini sedang berlaku gitu. Terus sebenarnya pengesahan RUU ini tuh terlalu cepat gitu, jadinya
hasilnya kurang maksimal juga. Dari segi keunggulan Omnibus Law tadi, seharusnya ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan gitu. Di antaranya itu ada job security, jaminan sosial, jaminan pendapatan. Karena yang namanya pekerja itu kan manusia itu punya lelah, bisa sakit. Kita tuh bukan robot. Di samping itu semua, kita tuh juga punya kewajiban sendiri gitu, mulai dari ngurus pendidikan, keluarga yang udah berkeluarga gitu kan. Bahkan agama pun juga masih harus diperhatikan. Jadi kalau tujuan Omnibus Law yang diadakan di Indonesia ini tujuannya untuk menaikkan investasi, menurut saya kurang pas. Toh kalau dikutip dalam BKPN, sebenarnya investasi di Indonesia itu naik terus kok. Nah terus kenapa perekonomian di Indonesia kok segini-gini aja? Ya karena permasalahannya tuh bukan karena biaya tenaga kerja itu mahal, terus makin susah investor masuk ke Indonesia, enggak. Tapi karena korupsi, masih banyak yang korupsi di Indonesia. Coba gimana kalau tujuan awalnya tuh bukan menaikkan investasi, tapi dirubah menjadikan investasi yang berkualitas. Jadi nggak perlu pusing-pusing naikin investasi di Indonesia. Nah terus gimana menjadi berkualitas? Cukup menuhin pekerja yang ada di Indonesia. Karena kalau segala hak kerja di Indonesia itu dipenuhi, jadinya kita nanti bisa lebih gampang bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi kita bisa lebih maju lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Jadi sekali lagi, kalau misalnya saya tadi ada kekurangan atau kesalahan, mohon pengertiannya dan dikoreksi. Semoga pernyataan di video saya kali ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.